Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kepada orang Ibrani. Di episode sebelumnya kita melihat pendahuluan tentang surat yang hebat ini. Dan kita sudah tahu siapa penulisnya melalui semua bukti internal dan bukti eksternal. Dan semua bukti ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah penulisnya. Penulis akrab dengan budaya Helenistik, juga ritual-ritual Yahudi, dan keduanya ditemukan di dalam diri Rasul Paulus. Penulis adalah seorang tahanan dan ini juga ditemukan di dalam diri Paulus. Penulis juga memiliki hubungan dengan temannya, Timotius, dan ini juga ditemukan dalam diri Rasul Paulus. Dan kita juga sudah tahu di episode yang terakhir, yang disebut Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua, pasalnya yang ketiga, yang Paulus tulis kepada orang Yahudi menurut hikmat yang diberikan kepadanya, dan ini tidak ditemukan dalam surat Rasul Paulus yang manapun kecuali dalam surat kepada orang Ibrani. Hari ini kita akan mempelajari ayat pertama dari pasal yang pertama dalam surat ini, dan untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Halo Dr. Farid. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pendahuluan berbobot yang kami terima di episode sebelumnya agar kami memahami surat yang hebat ini dan pembagian yang Anda sebutkan akan membantu kami untuk memahami surat ini. Pertama-tama saya akan membaca 4 ayat pertama dari pasal 1, meskipun nantinya kita akan fokus pada ayat yang pertama. Saya akan membaca 4 ayat pertama dan kembali kepada Anda untuk bertanya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Dr. Farid, ia memulai ayat 1 dengan kata pertama, Allah nama yang agung. Apakah artinya ini? Saya akan merujuk kepada apa yang telah saya katakan di episode sebelumnya, yang perlu saya awali dengan nama besar ini untuk menarik perhatian semua orang Ibrani, karena nama ini mewakili orang Ibrani bernilai sangat besar. Seolah-olah dia mengajak mereka untuk memperhatikan karena Allah sedang berbicara sekarang. Hal kedua adalah bahwa Allah sedang berbicara tentang subjek yang terpenting dan tertinggi, tentang anaknya. Hal ketiga yang telah saya sebut adalah bahwa sama sekali tidak ada ruang untuk penulis, yang kemungkinan besar adalah Paulus, seperti yang kita rasakan dan sepakati, untuk menyebut namanya dalam pendahuluan surat, tetapi surat itu dimulai dengan nama Allah. Saya tidak bisa menyebut bahwa ada 2 kitab yang dimulai dengan nama yang mulia. Kitab pertama dalam Alkitab, Kejadian, lalu surat kepada orang Ibrani. Ayat pertama dalam Kejadian berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah pada mulanya. Dan Ibrani dimulai dengan pada zaman dahulu Allah berulang kali.
dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi. Allah dalam Kejadian dan dalam Ibrani adalah fakta yang memberitahu kita bahwa Alkitab tidak mencoba membuktikan keberadaan Allah. Karena hal ini dipahami. Karena inilah sebuah fakta dan saya pribadi menyukai idenya bahwa Alkitab tidak berusaha untuk memberikan bukti-bukti baik filosofis, logis, atau ilmiah dan lain-lain terlepas dari pentingnya ini. Tetapi kepada pembaca Alkitab, Allah berkata, "Aku ada. Aku tidak mencoba membuktikan ini kepadamu. Aku tidak minta maaf karena memulai kitabku yang hebat dengan mengatakan bahwa aku ada karena aku memang ada." Fakta terbukti dengan sendirinya sama seperti kita mengajar anak kita tentang matematika, bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Atau bahwa jarak terpendek antara 2 titik adalah garis lurus. Jadi keberadaan Allah adalah fakta yang sangat indah dan menakjubkan. Lalu ketika kita membaca Alkitab, kita akan melihat bahwa ciptaan agung menyatakan bahwa Allah ada. Misalnya Mazmur 19, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tubuh manusia memberitahu bahwa Allah ada. Misalnya Daud berkata dalam Mazmur 139, ia berkata, "Kepadanya kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dalam Mazmur 19, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku." Jadi, bukti-buktinya di dalam Alkitab, tetapi dari awal Alkitab dan dalam Perjanjian Baru, Allah menyatakan bahwa Dia ada dan manusia harus menerima dan menyambut semua berkat yang terkait dengan pernyataan Tuhan tentang dirinya atau menolak dan dia akan kehilangan semua berkat ini. Baik, saya ingat bahwa dalam surat kepada orang Ibrani ada frasa yang sangat singkat dalam pasal yang pertama yang berbicara tentang keberadaan Allah dan bahwa keberadaannya dinyatakan melalui ciptaan. Tetapi dia berbicara secara rinci melalui surat ini tentang sesuatu yang lain, karya Kristus untuk menangani dosa dan pelanggaran. Oke. Jadi manusia tidak perlu mencari tahu apakah Allah ada atau tidak. Allah ada. Tetapi dia perlu mendengarkan apa yang Allah katakan dan dalam siapa dia berbicara. Ya. Dia berkata pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Allah tidak hanya ada tetapi dia berbicara. Apa yang Anda lihat dalam Allah yang berbicara? Saya melihat hal indah lainnya. Berbeda dengan Allah bangsa-bangsa lain yang dibicarakan oleh para filsuf secara rinci, kita menemukan bahwa Allah yang benar, yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Pertama, dia adalah Allah yang hidup. Karena siapapun yang berbicara adalah yang hidup. Jika Allah ini mati, semoga tidak, atau dewa seperti yang dikatakan oleh penulis Mazmur 115, bahwa Allah kita tidak seperti Allah-Allah bangsa-bangsa lain dalam Mazmur 115 ayat 3. Dia mengucapkan kata-kata yang indah. Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Kehendaknya itu mutlak. Ya. Jadi bagaimana dengan berhala-berhala bangsa-bangsa Yahudi? Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Memiliki mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium, dan mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Allah berfirman, ini berarti bahwa dia adalah Allah yang hidup. Kedua, bahwa dia adalah Allah yang pengasih. Benar. Dia bisa menjadi Allah yang hidup, tetapi dalam kemandiriannya yang besar, dia tidak peduli dengan ciptaannya. Dia berbicara artinya, Dia ingin berkomunikasi. dia berkomunikasi untuk mengatakan, aku mengasihimu. Saya akan bayangkan ketika kita memiliki bayi yang lahir dalam keluarga, salah satu momen yang paling dirindukan bagi kita sebagai orang tua adalah ketika dia boleh bicara, memanggil ayah, ibu. Mengapa? Karena saya mencintai bayi ini yang berasal dari saya dan saya ingin dia berbicara. Inilah yang dilakukan oleh Allah yang sejati, yang hidup, yang mengasihi. Dia berbicara untuk berkomunikasi dengan pekerjaan tangannya. Dan inilah yang kita lihat sejak awal penciptaan. Dalam Kejadian 2, Allah berbicara dan berkata kepada Adam, silakan, aku telah memberimu kuasa atas semua ciptaan. Dan bahkan setelah kejatuhan manusia, Allah berbicara dengan ayat yang terkenal. Ketika dia berseru kepada Adam, di manakah engkau? Baik, terima kasih Dr. Farid. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Ada konsensus bahwa surat kepada orang Ibrani ditulis untuk orang-orang Kristen yang aslinya bangsa Yahudi di dalam dan di luar Palestina. Surat kepada orang Romawi menyingkapkan perlunya iman Kristen, sementara surat kepada orang Ibrani menyingkapkan keunggulan dari iman Kristen. Gagasan dominan ini di seluruh surat kepada orang Ibrani diungkapkan menggunakan bentuk terbaik 13 kali. Surat kepada orang Ibrani memberitahu kita bahwa hukum itu baik, tetapi kasih karunia di era Kristus jauh lebih baik, dan bahwa kemuliaan yang akan datang akan menjadi yang sangat terbaik. Jadi pemirsa terkasih, surat kepada orang Ibrani memperkenalkan kepada kita apa yang terbaik, dan itu adalah surat yang membawa banyak dorongan dan nasihat kepada kita sebagai manusia. Saya memiliki pertanyaan di ayat 1. Pada zaman dahulu, Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Apakah Allah membatasi pembicaraan kepada nenek moyang saja dan tidak berbicara dengan orang lain? Apakah Allah berbicara kepada nenek moyang hanya melalui para nabi? Sejauh yang kita ketahui dari Perjanjian Lama, bahwa sebagian besar perkataan Allah adalah kepada nenek moyang. Dan mari kita pahami terlebih dahulu apa arti nenek moyang. Nenek moyang itu adalah Abraham, Yakub, Musa. Lalu kita sampai kepada para nabi. Seperti ketika dia berbicara dengan Yeremia, berbicara dengan Yehezkiel. Tapi ada beberapa indikasi. Misalnya kita akan belajar dalam surat ini tentang seseorang yang disebut Melkisedek dan Ayub. Jika saya bicara tentang Ayub terlebih dahulu, Ayub bersejaman dengan Abraham atau setelah dia. Secara kronologis. Ya, Allah berbicara kepadanya dengan jelas. Ketika kita membaca kitab Ayub, kita tahu bahwa Allah berbicara kepadanya dan Ayub menjawabnya. Melkisedek sedang berbicara tentang diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dia mendapat pewahyuan. Jadi tampaknya Allah menyediakan pewahyuan. Bahkan jika semua itu parsial atau istimewa bagi sebagian orang di luar keturunan Abraham. Tetapi pewahyuan utama dalam Perjanjian Lama diberikan mulai dari Abraham. Tentu saja itu diberikan kepada Adam ketika Allah berjanji tentang kedatangan Kristus. Benar. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Tetapi setelahnya, janji itu diberikan terus terang kepada Abraham. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Artinya, Kristus akan datang darimu dan dia akan bawa berkat bagi semua bangsa. Kita juga mengerti dari surat kepada Yudas bahwa ada sebuah nubuat melalui Henokh yang ketujuh dari Adam yang ada sebelum Abraham. Sebelum air bah. Benar, iya. Sekarang kita akan menerima pertanyaan lain dari hadirin di studio. Ayat pertama berkata, pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita, dan tentu saja kita tahu bahwa sebelum nenek moyang dia berbicara dengan Adam. Ya. Tetapi dengan siapakah dia berbicara sebelum penciptaan, dan ucapan seperti apa yang dia katakan? Pertanyaan penting, Dr. Farid. Dengan siapa Allah berbicara sebelum dia menciptakan makhluk apapun? Apakah sebelum menciptakan manusia atau bahkan sebelum menciptakan para malaikat? Dia berbicara dalam lingkaran pribadi Tritunggalnya. Bagaimana? Karena jika keesaan Tuhan adalah keesaan mutlak, tanpa pribadi-pribadi dalam keesaan ini, maka kita menghadapi sebuah masalah filosofis, yaitu bahwa Allah mulai berbicara setelah dia menciptakan. Jadi ada perubahan dalam Allah ini. Dan orang yang berubah tidak mungkin Allah. Benar. Menjadi tidak dapat berubah membutuhkan atribut-atributnya tidak mengalami perubahan apapun. Karenanya dia berbicara. Apakah ada bukti-bukti dalam perjanjian baru yang untuk dia berbicara? Ya, misalnya ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Dia berkata kepada Nikodemus tentang kesaksiannya. Dia mengatakan tentang dirinya sendiri. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Sebelum anak menjadi manusia, sebelum Bapa mengutusnya. Dia melihat dan mendengar. Benar. Jadi ada pembicaraan yang terjadi dari kekalan di antara pribadi-pribadi Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nomor 2,
Anak berkata kepada Bapa dalam Yohanes 17, "Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Kasih bukanlah sebuah emosi. Kasih dinyatakan dalam perkataan. Benar. Jadi ada pembicaraan yang sedang berlangsung di antara Bapa dan Putra. Hal ketiga, Mazmur 40 anak berbicara kepada Bapa dengan mengatakan, "Sungguh, aku datang." Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku suka melakukan kehendakmu, Ya Allahku. ya Allahku. Artinya ini, bahwa ada sebuah rencana yang dibahas dalam dewan ilahi. Dan ada pembicaraan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa memiliki sebuah rencana dan Putra berkata bahwa dia siap untuk melaksanakan rencana ini. Semua ini adalah bukti yang sangat sederhana karena Allah sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Artinya dalam lingkaran pribadi Tritunggalnya yang disikapkan kita dalam Perjanjian Baru. Terima kasih Dr. Farid. Kita masih di ayatnya yang pertama yang mungkin akan memerlukan beberapa episode. Benar. Zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi. Ya. Mohon jelaskan caranya berkomunikasi dengan nenek moyang melalui para nabi dan apa saja waktu-waktunya dan cara-caranya. Pertama-tama, mari kita pahami arti dari pernyataan ini. Berulang kali dan dalam berbagai cara. Saya bisa membacanya dengan cara lain, menurut versi-versi Alkitab yang lain, bahwa Allah berbicara kepada nenek moyang melalui para nabi yang menyampaikan pada kita pewahyuan-pewahyuan parsial tentang Allah. Dan bukan sebuah pewahyuan yang lengkap dan dalam cara-cara yang berbeda dan beragam. Misalnya wahyu tentang Allah dalam Perjanjian Lama tidak mencakup semua atribut Allah. Ya. Adapun Abraham, pewahyuan utama kepada tentang Allah adalah Maha besar. Allah Maha Besar, Benar. El Shaddai. Dia juga tahu tentang Allah bahwa Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pemilik langit dan bumi. Dan ini adalah pewahyuan utama kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Untuk Musa, Yehova. Benar. Aku adalah aku. Keluaran 3. Keluaran pasal 3. Sesudahnya kita membaca misalnya mulai dari 1 Samuel, Tuhan semesta alam. Allah Zebaot yang dominan dari segenap semesta. Dan ketika kita membaca kitab-kitab para nabi setelah penawanan seperti Anda sebut di pendahuluan episode sebelumnya, bahwa kitab Daniel menyatakan Allah sebagai Allah semesta langit. Benar. Jadi itu adalah pewahyuan parsial. Adapun cara-caranya, Allah bicara dengan nenek moyang secara langsung, lalu dengan para nabi. Pertama dengan sebuah penglihatan. Datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Dia juga berbicara melalui penglihatan kepada Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 6. Aku melihat Tuhan duduk. Kitab Zakaria adalah kitab penglihatan. Zakaria berbicara tentang sekelompok penglihatan. Dia juga bicara lewat mimpi. Dia berbicara kepada Yusuf lewat mimpi tentang kemuliaan masa depan yang akan dia miliki. Jadi Tuhan memakai berbagai cara dan pewahyuan parsial untuk menyatakan firman-Nya sampai Kristus datang. Maka tidak ada lagi pewahyuan parsial, tetapi pewahyuan akhir yang lengkap. Benar. Setelah pewahyuan lengkap, tidak lagi pewahyuan yang akan datang. Ketika dia berkata pada zaman dahulu, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ya. Merujuk pada era manakah zaman dahulu? Pribadi Kristus telah membagi seluruh sejarah kepada apa yang di hadapannya dan apa yang di belakangnya. Istilah zaman dahulu berarti sejak Allah mulai berbicara sampai Kristus datang. Apa yang mendahului kedatangannya disebut zaman dahulu. Benar. Apa yang terjadi setelah kedatangannya disebut dalam ayat berikutnya. Pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita. Jadi zaman dahulu adalah apa yang mendahuluinya. Zaman akhir dimulai dari kedatangannya sampai akhir zaman ini. Baik, terima kasih. Pastinya hadirin memiliki pertanyaan untuk dijawab. Apakah Allah hanya mau berbicara dengan orang-orang yang sempurna saja di matanya? Maksud Anda para nabi? Ya, para nabi. Apakah Allah memilih nabi untuk menyerahkan wahyunya kepada nenek moyang? Dan apakah para nabi itu sempurna?
Pertama-tama mereka tidak sempurna sama sekali, tapi mari kita punya ide tentang para nabi yang merupakan saluran pewahyuan dalam perjanjian lama. Kami akan menyebutkan beberapa atributnya. Pertama, secara jumlah mereka beberapa nabi. Dibandingkan dengan yang di akhir zaman, dia telah berbicara melalui anaknya. Kedua, seperti yang saya katakan bahwa pesan mereka adalah pewahyuan-pewahyuan parsial. Tidak lengkap. Tidak lengkap, tetapi pewahyuan Kristus itu lengkap. Hal ketiga yang disebutkan dalam pertanyaan, mereka tidak sempurna. Karena sesuatu yang sempurna adalah Allah dalam pribadi Kristus. Oke. Bukti untuk ini adalah bahwa ketika Yesaya melihat kemuliaan Allah, ia berkata, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Meskipun perjanjian lama tidak menyebutkan kesalahan apapun dalam Daniel, tapi tidak diragukan lagi dia tidak sempurna. Jadi ketika kebesaran Allah ditunjukkan di hadapannya, dia berkata dirinya sendiri, ya Tuhan, engkaulah yang benar, tapi patutlah kami malu. Jadi mereka tidak sempurna. Hal keempat yang memungkinkan mereka untuk melakukan peran mereka adalah bahwa Roh Kudus turun ke atas mereka sehingga mereka bernubuat. Roh Tuhan datang dengan perkasa ke atasnya. Daud berkata, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Kesalahan mereka tidak membatalkan kata-kata mereka. Karena firman itu datang melalui karya Roh Kudus. Itu tidak mempengaruhi validitas dari Tidak. isinya. Karena kita setuju bahwa pembicara atau penulis sejatinya adalah Allah Roh Kudus. Jadi tidak bisa salah adalah pesannya, bukan untuk rasulnya. Benar. Atau pesannya, tapi bukan untuk si nabi. Firman Tuhan tidak bisa salah di sepanjang zaman. Daud mengatakan tentang hal itu dalam Mazmur 12, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak. Yang teruji 7 kali dimurnikan. Dia menyebutkan hal yang paling murni di masanya, yaitu perak yang dimurnikan dalam tungku perapian. Dan dimurnikan 7 kali. Jadi tidak ada kemurnian yang tersisa di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan dipersamakan. Terima kasih Dr. Farid, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ia memulai perkataannya dengan nama Allah. Mengindikasikan apakah hal ini? Dia memulai dengan nama Allah untuk menarik perhatian orang Ibrani pada subjek terpenting yang akan dia katakan tentang anaknya, yang merupakan subjek terpenting dan tertinggi dalam surat ini. Dan juga karena tidak ada ruang bagi penulis untuk menyebut namanya di samping nama Allah. Ya, oke. Allah yang berbicara. Pada zaman dahulu, Allah berbicara kepada nenek moyang kita. Apa yang Anda lihat dalam Allah yang berbicara? Allah yang berbicara menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita hidup, berbeda dengan para Allah bangsa non-Yahudi yang tidak berbicara atau merasakan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup dan ada. Dan juga kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi, yang ingin berkomunikasi dengan pekerjaan tangannya dengan orang-orangnya. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Apa yang dimaksud dengan berulang kali dan dalam pelbagai cara? Berulang kali dan dalam pelbagai cara berarti pewahyuan-pewahyuan parsial yang Allah katakan melalui nenek moyang. Misalnya dia berbicara kepada Abraham sebagai Allah yang Maha Kuasa dan berbicara kepada Musa sebagai Aku adalah Aku. Dan berbicara kepada orang-orang lain sebagai Allah semesta alam. Dia berbicara melalui pelbagai penglihatan dan mimpi. Jadi semua ini adalah pewahyuan parsial, pelbagai cara. Baik. Bagaimana Dr. Farid? Ya, benar. Baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Farid. Tuhan Terima memberkati. kasih. Pemirsa terkasih, kita belajar dalam episode hari ini dari Ibrani 1 ayat 1 bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi bahwa dia tidak membahas masalah keberadaan Allah. Karena keberadaan Allah terbukti dengan sendirinya. Lihat saja tubuh kita. Dan lihat
bagaimana mereka dibedakan. Lihat saja ciptaan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitahukan pekerjaan tangannya. Saya merasa aneh bahwa setelah semua pewahyuan dan bukti-bukti keberadaan Allah dan firman Tuhan tentang Allah yang hidup, ada orang yang masih berkata bahwa Allah tidak ada. Pemirsa terkasih, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Allah dan bagaimana Dia berbicara, ada Alkitab. Alkitab adalah pewahyuan Allah yang lengkap. Ketika Anda melihat kitab ini, Anda akan menemukan bahwa Allah yang ada, Allah yang hidup yang berbicara, telah berbicara kepada kita juga melalui anaknya. Dan ini adalah topik yang akan kita bahas di episode yang selanjutnya. Saya ingin katakan Allah mengasihimu. Dan Allah yang mengasihimu ingin berkomunikasi denganmu. Ia menyediakan bukti keberadaannya. Ia menyediakan bukti kasihnya. Jadi saya mendorong Anda untuk bergabung bersama kami di studi kami dalam episode berikutnya dan untuk bersikap wajar sambil mencoba mengetahui siapa Allah itu, siapa Allah yang berbicara, dan menyatakan dirinya dalam pewahyuan lengkap yaitu anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. الشفاء فإن سألتك أنت كل منيتي وإن كسرت طيبي لك والكبرياء ستغفرا سيدي خطيئتي أهواك يا سيدي الحبيب أهواك فأنت للنصيب أهواك يا سيدي الحبيب أهواك فأنت للطبيب أهواك يا سيدي الحبيب أهواك فأنت للنصيب أهواك يا سيدي الحبيب أهواك فأنت للطبيب. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.